Yakobus pasal yang keempat. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang pertama. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. 9. Sadarilah kemalanganmu, duka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jangan menfitnah. 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian ialah salah. 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sengketa, tentang pertengkaran. Ada dua yang hendak saya bahas, tapi kalau Tuhan izinkan saya bahas dua-duanya. Kalau hendak nutut waktunya ya satu saja. Yang pertama kita akan bahas tentang sengketa dan pertengkaran. Saya akan baca ulang tapi dengan terjemahan yang lain supaya kita lebih enak dalam memahaminya. Sengketa dan pertengkaran. Yakobus 4 ayat yang pertama saya baca ulang dengan versi firman Allah yang hidup. Nanti saya akan potong-potong di sana. Apakah yang menyebabkan pertengkaran dan perkelahian di antara saudara sekalian? Bukankah oleh karena banyaknya keinginan jahat yang ada dalam hati saudara? Nah, yang pertama, datangnya sengketa dan pertengkaran itu selalu datangnya dari keinginan. Entah itu keinginan baik, entah itu keinginan jahat, tapi yang pasti keinginan jahat. Kalau di versi BMIK,
bahasa Indonesia masa kini gitu ya. Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Nah, selalu diawali dari keinginan. Apa sih keinginan? Kalau ditulis keinginan jahat, kalau ditulis keinginan dunia, kita mesti berpikiran yang jelek-jelek, yang buruk-buruk gitu kan ya. Ingin cepat kaya, ingin kawin lagi gitu ya. Tapi kalau dari versi BMIK tulis itu keinginan-keinginan yang berperang dari dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia. Nah, saya mendapatkan begini, ketika saya merenungkan saya mendapat begini. Kita memiliki keinginan itu pasti. Manusia tidak ada yang tidak punya keinginan. Nah, kadang-kadang kita ini sendiri tidak sadar bahwa keinginan kita itu ternyata keinginan akan dunia. Contoh. Misal, saya ini pengusaha. Saya ingin usaha saya maju, itu pasti gitu kan ya. Bahkan saya sempat ngomong sama anak, pengenlah saya buka pabrik satu lagi. Gitu. Nah, pengen buka pabrik satu lagi, pengen punya 2 pabrik, itu keinginan wajar atau tidak wajar menurut saudara? Pasti wajar kan? Normal kan? Nah, tapi itu termasuk dunia. Coba kita renungkan sebentar. Roh Kudus, coba tolong kami. Coba kita renungkan sebentar. Saya memiliki rencana akan masa depan. Saya memiliki keinginan untuk masa depan. Tapi sadar nggak sadar, masa depan yang kita rancang itu semuanya ada di dunia. Misal, saya ingin punya pabrik satu lagi gitu ya. Itu pun juga kesenangan dunia. Pabrik nggak akan saya bawa ke surga gitu kan. Dan itu nggak jahat gitu kan. Keinginan yang sangat wajar. Misal laki lain, ngambil contoh, misalkan Aan gitu ya. Saya catat aja nama Aan. Aan pingin misalkan buka cabang Betani gitu ya. Itu wajar. Tapi kan Betani tidak akan dibawa ke surga gitu kan. Gereja nggak dibawa ke surga gitu kan. Termasuk dunia juga. Ya, memang gereja ini Tuhan apa namanya? Ini Tuhan yang mau. Ibadah di dunia ini Tuhan yang inginkan untuk kita lakukan. Tetapi itu tidak akan kita bawa ke surga. Maksudnya gedung gerejanya, aksesorisnya tidak akan kita bawa. Termasuk dunia juga. Nah, ketika kita ingin seperti itu, nah, nasihat yang nomor 2 tuliskan begini. Kalian ingin apa? Saya ingin pabrik, misalkan, yang lainnya ingin yang lain gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah begini, tetapi tidak mendapat. Maka kalau tulisan ini kalian membunuh. Membunuh itu kalau kita lihat dari versi Alkitab, membenci saja itu sudah termasuk membunuh. Betul? Nah, ketika misalkan contoh saya ingin pabrik satu lagi. Ternyata enggak keturutan, tidak mendapat gitu ya, setahun berdoa enggak dapat, 2 tahun berdoa enggak dapat, 3 tahun berdoa enggak dapat. Tahu-tahu kompetitor saya buka pabrik satu lagi. Wah, kesel apa enggak hatinya? Kalau mulai kesel, mulai membenci, nah itu sudah mulai. Tetapi tidak mendapatkan, maka kalian mau membunuh. Sudah mulai. Benci, sudah mulai membunuh. Masuk sudah. Kalian bersemangat. Oh, masih bersemangat, masih pingin mewujudkan cita-cita itu. Tetapi tidak mendapatkan yang kalian cari. Gak dapat-dapat. Ngotot, minta sama Tuhan, ngotot, berusaha, nggak dapat-dapat pabrik. Contoh begitu ya. Maka kalian bertengkar dan berkelahi. Sudah mulai benci kompetitor, fitnah lagi. Ya, akhirnya bertengkar. Kalian tidak mendapat apa-apa sebab kalian tidak meminta kepada Allah atau berdoa pada Allah. Atau, dan kalaupun kalian sudah memintanya, sudah berdoa, kalian toh tidak mendapatkannya.
sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Nah, ini kuncinya. Semua permintaan kita, kalau didasarkan atas kesenangan diri sendiri, apapun itu akan menjadi salah. Contoh, punya keinginan buka panti asuhan, baik apa tidak? Semua pasti bilang baik. Semua pasti bilang ini berkenan. Tuhan pasti bilang ini tolong orang. Tetapi siapa yang tahu hati manusia? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau dalam hati ini nggak dibereskan, inginnya baik, panti asuhannya baik, tolong orangnya baik, tetapi kalau itu saya jadikan untuk kesenangan diri saya, untuk apa gitu ya, saya gunakan untuk kesombongan diri saya, oh aku bisa, itu akan menjadi gak baik. Dari situlah datangnya pertengkaran. Contoh lain, misalkan ingin menikah baik apa enggak? Baik. Punya jodoh baik apa tidak? Baik. Tapi kalau punya jodoh itu hanya untuk aku pingin punya istri supaya ada yang bantu saya, supaya ada yang melayani saya, supaya dia itu bisa melahirkan anak untuk saya, itu akan jadi nggak baik. Ya, semoga Roh Kudus tolong bantu kami untuk mengerti. Ya, semuanya bisa baik, semuanya bisa tidak baik, tergantung apakah itu motivasi dalam diri kita itu baik apa tidak. Ya, lanjut. Saya lanjut langsung. Nah, gimana sih supaya memperbaiki motivasi hati itu? Bagaimana sih? Nah, motivasi hati itu hanya kita sama Tuhan sendiri yang tahu. Yang mengendalikan tubuh ini kita sendiri dan Tuhan saja. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita, mulai dari ayat yang ke-7, kita lompat ayat yang ke-7. Saya bacakan tetap pada versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari pada kalian. Dari kalian. Nah, ini. Yang pertama, supaya kita bisa memperbaiki motivasi hati kita. Yang pertama, tunduk kepada kehendak Allah. Apa itu tunduk pada kepada Allah? Kalau kita lompat dulu ya, kita lompat dulu di Yakobus 4 ayat yang ke-15 itu menjelaskan sebetulnya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita rencanakan, segala sesuatu yang ada di hati kita harus sadari. Jika Tuhan yang menginginkannya, maka itu akan terjadi. Kalau bukan Tuhan yang menginginkannya, itu tidak akan terjadi. Latihannya bagaimana? Latihan kita harus berlatih untuk tunduk pada kehendak Allah. Rencana boleh didoakan? Boleh. Tapi kalau tidak terjadi, jangan kita menesel, jangan kita sakit hati. Contoh. Ini hanya contoh aja ya. Jangan dianggap ini beneran. Saya punya keinginan gitu ya, misalkan contoh. Saya punya keinginan, saya ingin punya pabrik 5. Saya sudah berusaha mati-matian, bekerja, berdoa juga. Pokoknya saya ingin punya 5 pabrik, gitu ya. Nah, terus saya dalam hati, saya harus set hati kita gini. Kalau Tuhan pengen, kalau Tuhan setuju, kalau Tuhan menghendakinya, maka 5 pabrik itu akan terjadi. Tetapi kalau enggak apa-apa. Berarti Tuhan siapkan saya yang lebih baik. Nah,
Ketika kita punya hati seperti itu, kalaupun tidak terjadi, ya sudah, tidak usah malu, tidak usah menesel, ya memang Tuhan maunya itu nggak terjadi. Kita kan harus nurut apa katanya Tuhan gitu kan. Kita harus tunduk apa kehendak Tuhan gitu kan. Terus ternyata, misalkan 5 pabrik itu tidak terjadi, terus tahu-tahu Tuhan suruhnya, oh kamu bikin panti asuhan aja ya. Saya ini pengusaha Tuhan, saya ini pengennya pabrik, bukan panti asuhan, ngerepoti. Tapi Tuhan pengennya itu. Yang dilakukan yang mana? Ya tentu saja yang Tuhan mau, bikin panti asuhan. Gitu kan? Tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, belajar. Latihannya bagaimana tunduk kehendak Tuhan? Latihannya kita ini setiap hari kan pasti doa gitu ya, baca firman, merenungkan firman. Itu dulu. Supaya bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Renungkan, punya kebiasaan. Saya sedang ajar teman-teman gitu ya di home. Setiap minggu kita bedah 1, 2, 3 ayat saja. Ada sebuah metode namanya step 1, 2, 3 gitu ya. Setiap minggu saya kasih 3 ayat, ayo renungkan. 1 minggu ya cuma 3 ayat itu aja, 2 ayat itu aja. Baca berulang, ulang, terus punya kebiasaan gini. Melalui ayat ini Tuhan ingin ngomong apa sih? Melalui ayat ini Tuhan ingin saya lakukan apa sih? Itu membangun kebiasaan supaya kita tunduk pada kehendak Allah. Misal, kalau minggu ini kami sedang merenungkan di Mazmur. Kalau dalam lembah kekelaman kami tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Ya, kita punya kebiasaan baca itu berulang-ulang. Oh, maksudnya gada itu apa ya? Maksudnya tongkat itu apa ya? Oh, berarti saya nih dapatnya Tuhan tuh baik ya. Di setiap Tuhan tuh melindungi kita dengan menggunakan gada. Gada itu dipakai untuk menghalau musuh-musuh kita. Tongkat itu dipakai untuk mendisiplin kita. Nah, itu hari pertama. Nanti hari kedua baca lagi. Dapatnya apa lagi? Terus, supaya kita paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen 1 minggu 1 kali, ya kalau kita doa pagi berarti kan tiap hari ya. Tiap hari dengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pembicara gitu ya, pengkhotbah atau di-sharingkan dari teman gitu ya. Kita cuma punya kebiasaan mendengar saja. Tidak punya kebiasaan untuk merenungkan. Padahal Tuhan berbicara banyak melalui perenungan, bukan penjelasan. Nah, lanjut. Yang pertama adalah tunduk pada kehendak Allah. Oh iya, tunduk itu bagaimana? Kalau misalkan sakit hati, ya ngampuni. Kalau misalkan dijahati orang, balas dengan baik, itu tunduk. Haknya dirampas orang, ya sudah, ampuni, itu tunduk. Kehendak Allah gitu kan. 2, ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat padamu. Yang kedua, yang pertama tadi tunduk pada Allah, yang kedua mendekat kepada Allah. Banyak berdoa, banyak menyembah, bangun hubungan, baca firman, dengar tuntunan Tuhan, mendekat. Yang pertama tadi tunduk, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua mendekat. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang pertama tadi tunduk kehendak Tuhan, yang kedua mendekat kepada Tuhan, yang ketiga bersihkan tangan dan sucikan hati. Bersihkan tangan dan sucikan hati. Berbicara tentang apa? Nah, coba kita buka lagi referensinya, Mazmur 24 ayat 4. Mazmur 24 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mazmur 24 ayat yang keempat sampai kelima. Saya bacakan.
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang kalau ada yang itu kan menjelaskan yang atas kan, bersih tangannya dan murni hatinya itu orang yang gimana sih? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak berbohong, tidak menipu, ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan yang tidak bersumpah palsu, yang tidak membohongi diri sendiri, yang tidak berjanji lalu mengingkari. Apa sih bersih tangannya dan murni hatinya? Yang pertama itu yang tidak suka bohong, tidak menyerahkan dirinya pada penipuan, tidak menipu, tidak berbohong, tidak bersumpah palsu. Coba kita cek dalam diri kita. Kadang-kadang kita berdalih gitu ya. Saya ini berbohong demi kebaikan. Ya kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak sih. Tapi firman Tuhan ngomong, tetap penipuan. Penipuan tetap penipuan. Berbohong tetap bohong. Tangan kita nggak bersih lagi. Hati kita nggak murni lagi. Belajarlah, belajar. Ada banyak cara supaya kita tidak berbohong. Ada banyak cara supaya kita tidak menipu. Tetapi memang mungkin dalam kasus-kasus tertentu itu sangat sulit. Tapi belajar. Kayak tadi yang pertama kan tunduk pada kehendak Allah. Belajar. Tanya Roh Kudus baik-baik bagaimana harus menyampaikan supaya saya nggak berbohong. Kalau kita berbohong, kalau kita menipu, sebetulnya yang rugi kita sendiri. Gini ya, kalau kita itu misalkan berbuat salah, semua pasti pernah berbuat salah kan? Pasti, nggak bisa enggak. Itu kesalahan tuh ada di tangan kita gini ya. Contoh gitu ya. Ini kesalahan di sini. Kesalahan minta ampun diampuni, gitu kan ya. Minta maaf dimaafkan, minta ampun diampuni. Kesalahan. Contoh misalkan saya buat salah gitu ya. Saya enggak sengaja nabrak Pak Aan gitu misalkan. Contoh. Itu kesalahan di sini. Tetapi kalau kita sudah mulai berbohong, itu diri kita yang rusak. Diri kita, pribadi kita, itu yang rusak. Itu yang nggak beres. Kalau di sini hanya permasalahannya itu hanya bisa diselesaikan dengan minta maaf dan bertanggung jawab, gitu ya, selesai. Tetapi kalau yang sudah rusak, mulai berbohong itu dari dalam diri kita, itu urusannya lebih panjang. Contoh, misalkan saya nabrak Aan gitu ya, nggak sengaja saya nabrak Aan, plek, jatuh Aan. Saya cuma ngomong, oh sorry, saya minta maaf. Saya bertanggung jawab. Saya tanggung jawab, saya perbaiki sepeda motormu lah, saya obati gitu ya. Selesai perkara. Tapi kalau saya mulai berbohong, loh lah kamu motong aku sih. Gara-gara kamu gitu mulai berdalih dan macam-macam, itu urusannya pada pribadi. Pribadi kita yang sudah rusak. Memang kita yang lalai, terus kita berdalih macam-macam, kita berbohong, menjadi kita yang rusak. Pemberesan hati lebih lama. Nggak bisa hanya sekedar ngomong, Tuhan aku minta maaf karena aku sudah berbohong. Nggak bisa. Kebohongan itu akan nantinya akan terungkap dan kita mau nggak mau harus menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi nantinya. Akan lebih panjang lagi ceritanya. Tuhan membereskan hati nggak gampang. Tuhan memproses hati nggak gampang. Kalau masalah awalnya kita selesaikan hanya minta maaf selesai, hati mulai Tuhan memprosesnya lebih berputar lagi. Bukankah itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika hatinya itu belum beres? Sebetulnya kalau bangsa Israel takut
ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, bangsa Israel takut, dia cuma perlu ngomong, Tuhan aku takut, Tuhan aku nggak mampu. Beres, habis perkara. Tetapi kalau berdalih macam-macam, ngomongnya macam-macam, oh Tuhan yang salah ini, Musa yang salah ini, dia bawa kami untuk biar kami musnah di padang gurun, ngomel macam-macam, padahal untuk menutupi bahwa dirinya takut. Apa yang terjadi? 40 tahun lagi Tuhan putar. Untuk apa? Membereskan hatinya. Harusnya begitu keluar, cuma ngomong, Tuhan aku takut, aku nggak mampu. Tuhan ngomong, oke, kalau kamu nggak mampu, memang kamu nggak mungkin mampu. Karena ini proyekku. Proyekku hanya bisa diselesaikan dengan caraku. Nanti aku yang bikin kamu mampu. Selesai, habis perkara. 2-3 hari selesai, nyampe sudah ke tanah Kanaan. Tapi kalau sudah mulai berbohong, mulai berdalih, cari pembenaran diri sendiri, puter lagi 40 tahun. Ya. 3 hal. Yang pertama, tunduk pada kehendak Allah. Yang kedua, mendekat kepada Allah. Dan yang ketiga, bersihkan tangan, sucikan hati. Saya mau kesaksian dulu. Terakhir, saya mau kesaksian. Gini, beberapa waktu ini saya sedang diskusi sama seorang kawan gitu ya, diskusi. Nah, salah satu bahan diskusi dari kawan yang ajar kepada saya, itu sangat mengena kepada saya. Dia ngomong begini, saya ini punya proyek A, B, C, D. Saya ini pengen bikin apotek, saya ini pengen bikin sekolah murah, saya ini pengen bikin panti asuhan, saya ini, maunya banyak. Saya bertanya-tanya, proyekmu banyak amat. Piye carane, bagaimana caranya untuk mencapai itu semua? Dia cuma ngomong gini, kalau Tuhan izinkan ya, sama kayak Kak Puspat, kalau Tuhan izinkan, saya akan melakukan hal ini, itu. Apotek jadi, ini jadi, bangun ini jadi, bikin sekolah jadi, kalau Tuhan izinkan. Terus kalau Tuhan tidak izinkan, ya kenapa saya yang pusing? Kan proyek-proyeknya Tuhan, dilakukan dengan cara-caranya Tuhan, dikerjakan dengan duit-duitnya Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya jalan. Kalau Tuhan tidak mau, ya nggak jalan. Jangan pusing. Wong kamu itu cuma bermimpi saja kok kamu takut. Kamu punya mimpi besar saja kok kamu takut. Jangan takut, punyai dulu. Ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, ini akan terjadi. Nggak izinkan, nggak usah, nggak ada masalah. Terus kalau kamu baca, kita kan punya rencana, misalkan kita punya rencana bikin apotek, bikin sekolah, bikin panti asuhan, terus gitu ya. Terus kita lihat ternyata mentok, ya sudah, kantongin aja dulu proposal itu. Belum waktunya Tuhan. Nanti kalau Tuhan keluarkan, Tuhan yang jalankan, kita lakukan lagi. Kita baca-baca ulang lagi, kita lakukan lagi. Saya jadi dengar sharing itu, saya jadi berani bermimpi. Oh iya ya, semua ini dalam dunia ini, semua miliknya Tuhan. Misal saya gitu ya, keluarga saya miliknya Tuhan. Pabrik ini miliknya Tuhan. Kalau boleh Tuhan, saya pingin punya 5 pabrik lagi. Gitu ya. Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya nggak apa-apa. Tuhan maunya apa, saya ikut. Jadi berani saya bermimpi. Saya ngomong ke istri, saya ngomong ke adik, saya ngomong mama. Nanti aku pengen beli properti itu yang sebelah sana. Nanti saya mau buat ini, saya mau beli itu, saya mau buat ini. Kamu maunya banyak, duitnya mana? Ya kalau Tuhan mau, ya Tuhan yang kirim duitnya. Kalau duitnya belum ada, ya sudah, simpen aja dulu. Kalau Tuhan inginkan, pasti terlaksana. Kalau Tuhan tidak inginkan, ya sudah, diam aja dulu. Berani untuk bermimpi, berani untuk mengajukan proposal pada Tuhan, sama seperti contoh Daud. Sebetulnya Tuhan tidak pernah ingin untuk bikin bait suci Salomo, tidak pernah.
Itu keinginan murni datangnya dari Daud. Kalau Tuhan izinkan, aku ini pengen bikin rumah untuk Tuhan. Tuhan ngomong, oke, ACC, jalan. Tetapi bentuk bangunannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu, Daud. Oke, bikin rancangan RAB. Seumur hidup Daud, carikan duit untuk bait suci itu, nggak dapat. Sudah pakai pajak, nggak dapat. Sudah pakai ngerampok. Ya kan, di 2 Samuel kan tulis, Daud tuh ngerampok kemana-mana, harta benda diambil untuk nyimpan bait suci. Sampai Daud meninggal, nggak nutut dananya. Proyek Tuhan selalu gede yang manusia nggak sanggup. Tapi itu akan dikerjakan dengan caranya Tuhan. Jadi mulai sekarang punyalah mimpi. Mimpi besar enggak apa-apa. Kemelipen enggak apa-apa. Punya mimpi, aku pengen punya perusahaan skala internasional, enggak apa-apa, mimpi aja dulu. Tuhan ACC, nanti Tuhan yang bikin kita mampu. Tentu saja latihannya tunduk kehendak Tuhan dulu. Andai kata tidak, enggak apa-apa, enggak usah pusing, enggak usah malu. Mestinya yang lebih malu Tuhan daripada kita. Karena proyeknya Tuhan enggak terlaksana dalam hidup kita. Mestinya yang lebih malu Tuhan. Gitu ya. Waktu saya habis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Gembala. Shalom. Terima kasih, Van. Mimpi memang boleh. Tidak ada orang larang mimpi yuk. Merenungkan. Tapi semua sesuai firman Tuhan. Semua harus sesuai firman Tuhan. Mimpi itu punya pikiran yang baik itu boleh. Tidak ada yang larang. Siapa yang mau ngelarang? Pemerintah pun tidak ngelarang. Ya, Tuhan pun tidak ngelarang. Tapi hidup kita ini, rencana kita ini sesuai dengan kehendak itu. Sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus akan jadikan. Seperti pribadi saya sendiri, saya tidak pernah bermimpi menjadi ibu gembala. Tidak pernah bermimpi. Tidak pernah. Siapa yang mau jadi ibu gembala? Siapa yang mau jadi pendeta? Tidak pernah bermimpi. Tapi kalau rencana Allah, kita mau tunduk pada rencana Allah, pasti terjadi. Nah, ini. Sekarang poinnya hari ini, kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada firman Tuhan. Bukan hanya tunduk, tapi memperhatikan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya, kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Oh, luar biasa. Tuhan itu akan buka tingkat-tingkat langit. Sehingga kita mampu diberkati, mampu melakukannya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah. Bagi kita pun tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Poin hari ini yaitu kita harus tunduk kepada Allah. Bukan hanya tunduk tapi mendekat. Caranya mendekat apa? Kita ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari berdoa, siapa sing